Aku Kamarudin Simanjuntak. Salam sejahtera untuk Aparaku Kamarudin Simanjuntak dan beserta keluarga. Aparaku bertanya tentang siapa itu seseorang bermarga X yang Aparaku tanya. Boru yang bermarga X. Saya enggan saya menyebut itu satu marga dengan saya. Semua akan terjawab melalui proses ini nantinya. Pada dasarnya ini terjadi setelah 1 bulan selesai melakukan gerakan aspirasi 102 tagar Save Babi. Muncullah pertama kali dilakukan seorang oknum marga Siahan, kedua oknum marga Purba, dan ketiga ada lagi oknum-oknum Boru, ada di situ Boru, saya juga enggan menyebutnya. Dan sampai terakhir terjadinya peristiwa penculikan terhadap saya. Mereka melakukan pembunuhan karakter saya, menebarluaskannya di media elektronik. Tidak saya layani sejak 2020 bulan April. Ini terjadi terus sepanjang tahun kepada saya. Hampir setiap minggu ada berita-berita baru tentang saya yang mereka sebarkan melalui media sosial dengan pernyataan-pernyataan mereka lampirkan dari pernyataan pradi, berbagai pradi cabang di Kota Medan. Ada beberapa pernyataan dari berbagai pradi yang menyatakan saya tidak tercatat sebagai anggota pradi. Ini berawal karena adanya isu yang saya juga tidak tahu kebenarannya apa memang betul ada. Adanya katanya dana sebesar 5 miliar yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mensosialisasikan perubahan usaha dari ternak babi kepada budidaya lele, kambing, ayam, lembu atau sapi. Setelah adanya penetapan pemerintah atas kematian babi-babi tersebut adalah sebagai bencana. Dengan adanya isu akan digelontorkannya uang 5 miliar untuk sosialisasi, maka awalnya saya dipaksa atau awalnya mereka meminta kepada saya. Tetapi saya tidak mau menuruti apa semua kata mereka. Karena bagi saya tidak pernah mengkhianati siapapun, terlebih-lebih mereka orang miskin. Walaupun saya miskin, walaupun saya tidak punya uang. Peternak-peternak babi tidak akan pernah saya hianati, itu alasan saya kepada mereka. Karena mereka memberi kepercayaan besar kepada saya. Gelombang demi gelombang menghantam saya, hingga gelombang terakhir persekusi, penculikan terhadap saya. Yang mau saya sampaikan di sini, kalau dipertanyakan siapa dia, biarlah itu berproses. Karena apa? Semuanya saya buang. Karena gerakan aspirasi 102 sudah diakta notariskan dan sudah diurus oleh notaris ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat akreditasi hukum umumnya atau AHU. Yang mana organisasi GRAS 102 berdasarkan akta notaris yang terdiri dari pengurus-pengurusnya langsung peternak-peternak babi yang mewakili dan menjadi koordinator. Inilah, karena tidak satu pun saya pakai mereka. Tidak satu pun saya ikuti kemauan mereka. Hingga memang saya harus di bumi hanguskan mereka agar mereka bisa menjalankan rencana mereka. Karena saya dengar isunya mereka akan dikutip 100.000 biaya per peternak. Cobalah Apara bayangkan jumlah peternak, datanya yang masuk itu yang saya ketahui sebanyak 80.000 lebih.
Bagaimana supaya mereka bisa mulus membawa gugatan class action ini dengan mengutip dana 100.000 per peternak. Tapi namun peternak-peternak tersebut tidak mau dan kukuh 100% untuk saya yang membawa gugatan class action melalui pengacara-pengacara yang nantinya saya hunjuk. Dan saya difitnah bahwa saya telah menerima donasi-donasi yang diberikan oleh donatur-donatur untuk biaya gugatan. Karena apa? Saya mengatakan kepada seluruh masyarakat peternak babi yang pada umumnya 100% itu adalah bangsa Batak, bahwa dalam gugatan class action, mengajukan gugatan ini tidak dikutip biaya. Dan kalaupun ada biaya yang timbul adalah untuk para pengacara, sebagaimana untuk membayar makan dan minumnya. Dan itu adalah urusan saya. Dan merasa ini terganjal dan belum saya lanjutkan karena saya masih ada kerikil-kerikil di dalam yang perlu saya bersihkan. Ternyata kerikil tersebut muncul, duri tersebut muncul, dan harus saya bersihkan terlebih dahulu. Inilah sekilas terjadinya bencana bagi saya. Kalau boleh saya bilang, saya tidak pernah menyebut kepada peternak untuk melakukan gugatan class action. Tetapi ada beberapa oknum pengacara yang di belakang saya menyampaikan kepada peternak di awalnya akan melakukan gugatan class action dengan mengutip dana sebesar Rp300.000 per peternak untuk biaya perkara. Saya kaget begitu peternak mempertanyakan tentang perihal gugatan class action. Maka saya katakan tidak ada dana. Inilah impian mereka kandas. Mulailah mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan karakter saya. Gelombang demi gelombang, terus semakin tinggi semakin hari. Hingga puncaknya saya diculik dan dipersekusi. Itulah di aparat. Jadi saya tidak mau mengatakan siapa ini boru yang aparat tanya ini, saya tidak mau menjabarkannya. Karena dengan kata lain magigi saya aparat. Magigi saya. Karena ada disetting oleh oknum yang mengaku-ngaku marga Sihotang lagi. Yang mana oknum yang mengaku marga Sihotang ini saya bela mati-matian sebelum saya kenal siapa dia. Karena dia dianiaya dengan kepala robek dibanting balok. Saya datang ke polisi jam 11 malam untuk meminta kepada polisi agar memeriksa dan menerima laporan korban. Apabila korban masih bisa ditanya, maka saya minta kepada polisi untuk datang ke rumah sakit di mana korban diopname. Begitulah para. Inilah kejadiannya. Saya miris para. Tapi ya, saya tinggal masyarakat yang menilai. Dan sekali lagi, saya setiap bertemu dengan orang tidak pernah menyebut diri sebagai advokat ataupun pengacara. Kalaupun ada kata-kata advokat menunjuk kepada diri saya, kata-kata pengacara itu hanyalah pada saat saya membuat video YouTube untuk menjawab mereka-mereka yang menyatakan bahwa seorang narapidana, mantan narapidana atau residivis yang ditujukan kepada Ahok tidak boleh menjadi komisaris utama PT Pertamina. Itulah bahasa saya di dalam video di YouTube saya. Tapi ini dipelintir. Gitu. Tapi mungkin saya sadari itu suatu kesalahan yang tidak saya pikiri bisa mengganjal saya. Tapi namun saya akan hadapi semua itu para. Demikian penjelasan saya para. Terima kasih. Horas, salam sejahtera, sehat selalu. Aparaku Kamarudin beserta keluarga.